Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga. Hari ini Kamis 13 Juli 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, nas firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 5. Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan seorang teolog, Henry J. Newman, mengatakan, yang terluka yang menyembuhkan. Ini adalah gambaran bagaimana Yesus Kristus yang menderita sembari membalut luka-lukanya, ia menyembuhkan atau menyelamatkan manusia yang berdosa. Ungkapan ini saya ingin ambil untuk menyampaikan renungan kita hari ini. Bahwa memang satu hal yang kita tidak dapat hindari dalam hidup ini adalah ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, dan bahkan sampai menghadapi kegagalan. Mengapa? Karena begitulah konsekuensi akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dalam kenyataannya tidak semua orang bisa menerima dan menghadapinya dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan, di mana kebaikan Tuhan? Di mana Tuhan ketika dia menghadapi penderitaan? Ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya yang mengalami penderitaan itu, bukan orang lain. Dan ada juga yang menyelidiki dosa-dosanya yang menjadi penyebab penderitaannya. Dalam renungan hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus melihat penderitaannya secara berbeda, secara khusus. Ia merasakan dan melihat bahwa penderitaannya adalah bagian dan sebagai dari kesengsaraan Kristus. Sebenarnya dalam hidupnya, oleh karena penderitaan yang dihadapinya begitu besar dan begitu berat, Rasul Paulus juga pernah sampai putus asa, sampai-sampai ia merasa seolah dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini dalam keadaan seperti itu, Paulus bukan mengatakan mengapa ia harus mengalami penderitaan itu. Di sini Rasul Paulus mengubah cara melihat penderitaan itu. Justru sebagaimana disebutkan dalam nas hari ini, ia mengubah arah berpikirnya, mengatakan bahwa ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus yang telah menderita baginya, ia sadar bahwa Yesus pun menderita di kayu salib oleh karena manusia. Rasul Paulus melewati penderitaan itu dengan merasakan penghiburan bagi dirinya dengan melihat penderitaan Yesus Kristus. Ia merasakan bahwa Yesus sebenarnya telah lebih dahulu menderita oleh karena manusia. Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dia alami adalah untuk keselamatan, kepentingan jemaat, umat manusia yang telah berdosa itu, yaitu untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan melalui penghiburan yang demikian, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur warga jemaat yang sedang menghadapi penderitaan itu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan firman Tuhan bagi kita hari ini, terlebih di saat kita menghadapi masalah, pergumulan, dan kesulitan hidup. Ingatlah apa yang tertulis hari ini. Seberapa berat pun penderitaan yang kita alami, tetaplah bertekun di dalam iman. Jangan lari dari Tuhan. Ingatlah bagaimana Paulus mengubah hati dan pikirannya terarah kepada Kristus.
yang telah lebih dahulu menderita karena dosa-dosa manusia. Hari ini bukalah hatimu saudaraku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bukalah hatimu untuk merasakan dan mengalami kuasa penghiburan dari Yesus Kristus dalam menghadapi penderitaan. Janganlah berbagai kesulitan dan penderitaan yang kita alami membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi sebaliknya, hari ini, sekarang, jangan tinggalkan Yesus di dalam penderitaan. Datanglah pada Yesus, engkau akan dihibur dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, penghiburan, terutama di saat kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan hidup. Tolonglah kami, ya Yesus, untuk dapat merasakan lawatan-Mu, melihat sesungguhnya Yesus telah terlebih dahulu menderita karena manusia. Terima kasih Tuhan, selamatkanlah kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.